Pertama sekali, kegagalan penggunaan Sirekap. Hari kedua, error. Saya mau tanya, dan ini saya berharapnya yang menjawab tidak harus ketua KPU. Kalau memang komisionernya ada yang membidangi, tolong dijawab. Atau nanti ketua dulu atau komisioner yang membidangi. Apa betul ada perusahaan asing yang terlibat di Sirekap? Sejauh mana keamanan data-data yang ada dengan menggunakan pihak ketiga? Kebocoran data. Ini DKPP sepertinya juga sudah memutuskan ya Pak. Nanti tolong dijelaskan ya Pak. Berikut. Bagaimana anggaran tentang Sirekap? Juga saya pengen tahu, tolong jelaskan. Siapa pihak ketiga yang mengerjakan Sirekap ini? Sirekap masih akan digunakan di Pilkada 2024? Tolong jelaskan. Yang kedua, apa ada evaluasi internal yang dilakukan oleh KPU terhadap KPU Labuan Batu Selatan? Apakah ada penganalisaan atau sejenis evaluasi, ataupun ini ada kaitannya dengan rekrut yang mungkin ada kepentingan beberapa orang atau lembaga? Yang ketiga, terkait noken. Apa setelah noken itu dicatat pengadministrasiannya, seperti dengan pemilihan suara biasa, formulir C atau D-nya itu? Oke. Dan bisa tolong dijelaskan formulir hitungan CD Provinsi Papua Pergunungan, di mana dilakukan rekapitulasi Kabupaten Tolikara. Berikut, terkait dengan PPLN Taiwan, tolong dijelaskan surat suara yang terkirim duluan. Tolong nanti ini dijelaskan bagaimana kejadiannya. Apakah KPU RI mengetahui? Karena ini dampaknya KPU harus memproduksi ulang. Kos akan ada lagi. Kesalahan KPU, kerugian negara. PSU Kuala Lumpur. Pertanyaan saya, berapa partisipasi PSU Kuala Lumpur dari total berapa DPT yang ada di Kuala Lumpur? Apa kendala dan hambatan PSU Kuala Lumpur? Dan saya mendapatkan informasi PSU Kuala Lumpur membawa staf dari Indonesia atau KPU RI. Berapa jumlahnya? Menggunakan apa? Apa betul ada charter pesawat? 6. Launching pilkada. Jadi pimpinan, saya juga bingung ini. Waktu itu sepertinya KPU ini mengadakan launching pilkada di Prambanan. Saya nggak tahu itu judulnya apa, tapi judulnya launching pilkada, tahapan pilkada. Tapi sesudah launching pilkada di Prambanan, ada lagi di semua provinsi. Apakah itu kewajiban di semua provinsi harus melakukan kembali? Bahkan terakhir Pak Yulianto, kalau nggak salah di kabupaten ya Pak, sampai ke tingkat kabupaten, komisioner hadir. Nah, jadi mungkin ini kita pengen tahu, apakah memang harus semua provinsi itu dilakukan launching pilkada? Ini anggaran juga lumayan ini, kadang mengundang artis, dibuat besar-besaran di lapangan. Bawaslu ikut nggak tuh? Nggak diundang? Ini kegiatan KPU ini sekarang banyak yang mewah-mewah, buat di hotel berbintang, Uang negara. GBK,
kumpulkan semua di Jakarta, di Bali, capaian bagaimana? Berikut honor PPS PPK. Nah, ini berkali-kali saya nanya, karena banyak masuk ke DM saya. Kadang ketua kita ini nanya terkait dengan yang dari masyarakat, di WA-nya Senin, dijawabnya Jumat. Kendalanya apa? Kenapa kok masih ada PPK, PPS ini yang belum dibayar honornya? Kalau mereka ada kendala terkait laporan, dibantu. Mereka dari Maret sampai sekarang belum terima beberapa daerah. Kenapa tidak dibantu untuk percepatan mereka dapat itu honor? Mereka kerja pagi, siang, sore, malam untuk sukseskan demokrasi kita. Sebentar lagi presidennya yang terpilih udah mau dilantik. Mereka belum terima itu honor. Ini saya minta diselesaikan dalam minggu ini. Kalau ada kendalanya dibantu. KPU RI turun bantu. Supaya mereka bisa dapat. Nggak seberapa mungkin dibanding gaji-gaji Bapak yang ada komisioner di KPU ini. Mungkin ini Sekjen nanti bisa bantu jawab ini. Komisioner dan Sekjen kurang-kurangi dulu ke luar negeri. Apalagi sekarang masih PHPU di MK. Kurang-kurangi dulu. Jangan nanti keluar negeri berlabuh lagi laporan di DKPP. Nggak usah dulu jalan-jalan ke luar negeri. Kita selesaikan dulu semua tahapan. Selesaikan dulu PHPU. Nanti setelah selesai semua bayar honor itu, silakan. Ini masih PHPU. Jangan sampai dibilang nggak ada anggaran. Nggak mungkin nggak ada anggaran. Capaian Sirekap, saya pengen tahu berapa tahun 2024 ini. Kalau saya tidak salah, tolong dikoreksi ini kalau saya salah. Sepanjang pengetahuan saya, atau pengetahuan saya yang kurang panjang, Pilpres 2019 itu 99,5%. Pilkada 2020 98,9%. Saya mau tahu capaian 2024 untuk Pilpres ini berapa. Saya cari itu tidak muncul. Tidak kelihatan datanya. Nah, ini lagi ketua, pimpinan Komisi 2, Bapak Ibu Komisi 2. KPU ini melakukan BIMTEK. Dalam negeri, luar negeri. Kesana kemari. Hasilnya bagaimana? Yang pasti satu hasil BIMTEK dari Eropa berlabuh lagi di satu laporan DKPP. BIMTEK penting, betul penting. Tapi kualitas petugas di luar negeri lemah. Saya mau tanya, berapa banyak kegiatan BIMTEK dalam negeri yang dilakukan dan berapa banyak BIMTEK yang dilakukan di luar negeri? Kita bisa cek ini ketua. Kita lihat outputnya, itu baru namanya evaluasi. Berikut, seperti yang ketua sampaikan, bukan hanya pelaksanaan, tapi penyelenggaraan. Mungkin Sekjen juga nanti bisa jawab. Mobil dinas komisioner KPU. Ada berapa mobil dinas komisioner KPU? Apakah ada warisan dari periode yang lalu? Yang kedua, betul Palisade? Yang ketiga, apa betul Alphard? Luar biasa kalau iya, mobil dinasnya 3. Tambah satu lagi ketua KPU pakai mobil dinas yang plat nomor polisi, saya nggak tahu itu. Mungkin nanti Pak Sekjen bisa jawab. Mungkin beda-beda hari, beda pakai mobil. Nanti ini tolong dijelaskan. Tambah lagi, rumah dinas. Yang saya tahu kalau rumah dinasnya KPU itu ada di Jalan Siaga Raya nomor 23. Rumah dinas itu sudah direnovasi infonya pimpinan. Dari awal mereka ini dilantik, dilakukan renovasi. Ada beberapa saja yang tinggal di sana, 1 apa 2 orang kalau saya nggak salah.
Tapi ada rumah dinas yang baru yang mereka tempati di sebuah apartemen. 4 atau 5 orang tinggal di situ. Di Wow. Jalan Setiabudi Utara Raya nomor 5 apartemennya. Bagaimana pembayaran ini Pak Sekjen? Rumah dinas ada, apartemen ada, yang bayar siapa dan pakai apa? Negara yang Rumah bayar. dinas direnovasi buat apa? Aduh. Dan pembayaran apartemen ini pakai anggaran apa? Tolong nanti nih jawab. Ini terjadi di saat masih banyak masyarakat Indonesia yang sangat sulit untuk membeli beras. Tapi komisioner KPU, ini saya tunggu jawabannya. Kenapa tidak digunakan rumah dinas? Kalau tidak, itu anggarannya itu dipakai dari mana yang untuk pembayaran tadi itu semua? Tolong dijelaskan. Berikutnya pimpinan, saya juga pengen tahu terkait dengan logistik. Bagaimana proses distribusi logistik ini? Mungkin juga dari pihak KPU atau komisioner yang membidangi pengerjaan logistik itu, apakah betul dari pabrik, dan lelangnya apakah distribusi saja atau produksi saja? Bagaimana prosesnya? Kalau prosesnya sampai distribusi, apakah sampai tingkat provinsi saja? Atau bagaimana? Tolong dijelaskan terkait pengiriman logistik ini. Dan saya, beberapa teman juga dari Komisi 2, banyak sekali mendapatkan informasi WA chat ini Ketua DKPP. Terkait informasi yang saat ini sangat banyak terkait dengan asusila yang terjadi di ruangan ataupun di lingkaran penyelenggara pemilu, baik di pusat, baik di provinsi ataupun kabupaten kota. Saya minta ini DKPP juga fokus. Kalau perlu 1 hari itu diselesaikan sidangnya, sidangkan cepat Pak. Apalagi waktu kita harus cepat berlari, setelah ini pilkada juga, kita mau penyelenggara ini adalah betul-betul penyelenggara yang memiliki moral, adab, dan etika. Masuk informasi ke kami terkait dengan PPLN Belanda. Apakah benar ada penggunaan 1 kamar selama 1 bulan di apartemen Setiabudi itu yang diberikan untuk penggunaan oknum PPLN Belanda? Apakah KPU membayarkan atau bagaimana? Tolong dijelaskan. Karena ini bookingannya atas nama TA-nya ketua. Tolong ini dijelaskan. Ini tempat ini harus diperiksa nih ketua. Didalami, diperiksa ini tempatnya, apartemen itu. Dan kalau perlu ya dipanggil, ditanyakan dokumennya. Berikut, ini juga luar biasa. Saya mendapatkan data penggunaan private jet 10 Januari 2024 dengan manifest nama 13 orang. Halim Perdana Kusuma, Denpasar, Bali. Saya mau tanya, ini menggunakan private jet buat apa? Buat kemana? Bawa apa? Iya, ngapain? Saya ada nama-nama yang ikut di dalam ya. Jadi jangan sampai anggaran yang diberikan 76 triliun itu tidak tepat sasaran. Kita minta nanti tolong dijawab dan dijelaskan apakah betul ada penggunaan private jet ini. Jika ada, ini menggunakan APBN apa, dananya apa ini yang digunakan? Mungkin juga ke sekretariatan nanti bisa bantu jawab ini. Sekali lagi sebagai mitra, kami Komisi 2 wajib mengingatkan kepada para komisioner, baik itu KPU, Bawaslu,
Semuanya, baik di pusat, kabupaten, kota, provinsi. Jabatan itu amanah. Tolong dijaga. Tadi dapat lagi dugem. Kerja kita banyak, nggak perlu dugem. Jaga nama baik. Jangan gaya-gayaan. Nggak perlu gaya-gayaan di atas jabatan yang bukan adalah uang pribadi, Bapak Ibu. Ketua, kalau begini yang dari yang saya sampaikan, mestinya ini BPK atensi, perhatikan ya. Karena ini kita menggunakan uang, dan ini kita harus pertanggungjawabkan. Komisi 2 yang ikut mengetok terkait anggaran pemilu ini. Kalau perlu KPK juga atensi. Terakhir, pimpinan, Bapak Ibu, anggota DPR RI Komisi 2, evaluasi lebih dalam wajib dilakukan. Perbaikan untuk disempurnakan. Apresiasi, reward, atau sanksi. Karena itu saya minta kepada pimpinan dan seluruh Bapak Ibu anggota Komisi 2, kita lakukan panja. Saya minta dimasukkan pada kesimpulan di akhir rapat kita hari ini. Kebenaran bisa kalah, tapi kebenaran tidak pernah salah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kalau kita lihat kasus-kasus di KPU itu bukan hanya 1-2 ya, tapi banyak sekali terkait dengan pelanggaran kasus yang dilakukan oleh KPU ya. Nah, teman-teman, kita akan lihat satu persatu. Ini 20 Januari ya, Perludem minta 5 komisioner KPU Kepulauan Aru terlibat. Nah, ini satu kasus yang juga melibatkan KPU ya. Nah, 5 anggota komisioner KPU Kepulauan Aru, Maluku, ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah pada 2020, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem meminta kasus diusut tuntas. Kasus korupsi internal lembaga KPU yang melibatkan komisioner ini tentu harus diusut tuntas dan harus dibongkar. Dan saya sepakat dengan pilihan untuk menindak tegas komisioner KPU yang terlibat kasus korupsi, kata peneliti Perludem Fadil Rahmani kepada wartawan Jumat 19 Januari 2024. Fadil menilai pelaksanaan tahapan pemilu di Kepulauan Aru saat ini bisa dikoordinasikan oleh KPU Provinsi Maluku. Dia menyebut masalah teknis juga akan ditangani oleh sekretariat. Nah, terkait dengan tahapan penyelenggaraan pemilunya, untuk sementara bisa dikoordinasikan oleh KPU Provinsi, atau nanti yang akan mengerjakan teknisnya adalah tim sekretariat dan juga tersedia, katanya. Lebih lanjut, Fadil meminta agar dilakukan pergantian komisioner KPU Kepulauan Aru itu. Menurutnya, pergantian bisa digunakan menggunakan mekanisme pergantian antar waktu. KPU Provinsi dan KPU RI untuk segera mengkoordinasikan untuk langsung melakukan pergantian terhadap komisioner KPU yang sudah menjadi tersangka dengan mekanisme pergantian antar waktu. Harusnya nggak butuh waktu berapa lama, bisa langsung diganti saja karena ketika KPU melakukan fit and proper test, sebelumnya memilih itu kan selalu ada 5 nama yang lain yang tidak dipilih, tinggal itu aja yang dilantik. Nah, sebelumnya 5 komisioner KPU Aru yang ditahan
jaksa penuntut umum masing-masing yaitu Ketua KPU Aru, Mustafa, ya, Darakai, dan 4 anggota Yosef Sudarso Lobok, Moh Adijar Kadir, Tina Zavita, Putra Nubun, dan Kenas Rahalus. Nah, penahanan dilakukan setelah JPU ya menerima proses tahap 2 dari penyidik Satreskrim Polres Aru. Tahapan 2, penyerahan tersangka dan barang bukti dilaksanakan di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku di Kota Ambon pada 17 Januari. Kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru 2020 bergulir di ranah hukum setelah dilaporkan KPU ke Polres Aru. Dalam hasil penyelidikan diketahui dalam rangka penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru 2020 ya, mendasari dokumen naskah perjanjian hibah daerah NPHD, pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mengimbahkan ya dana sebesar 25 miliar ke KPU Kepulauan Aru. Lalu bagaimana nasib pelaksanaan pemilu 2024? Ya, seperti apa di sana? Nah, teman-teman, jadi di KPU ini banyak sekali terjadi penyelewengan ya dan juga kasus-kasus yang belum terselesaikan ya. KPU luar biasa kasusnya, kasus-kasus asusila juga ada di sana dan luar biasa terjadi, ya kan? Nah, bahkan satu berita ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Kita buka satu berita, adanya kasus, gratifikasi ya. Gara-gara kasus gratifikasi seks yang melibatkan wanita emas, Ketua KPU Hasyim Asyari resmi jadi terlapor. Jadi ini sudah dilaporkan 30 Desember 2022. Kemudian juga sudah dilaporkan di 2024 ini terkait dengan kasus asusila juga itu. Dan saya nggak tahu bagaimana kabar kasus-kasus yang melibatkan Ketua KPU ini. Ya, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU RI Hasyim Asyari menyatakan siap menghadapi setiap aduan hingga gugatan terhadap dirinya, ya, pribadi ataupun lembaganya, termasuk aduan dugaan pelanggaran etik di Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) terkait kasus gratifikasi seks atau asusila berdasarkan pengakuan Ketua Umum Partai Republik 1 Hansaini Muin alias Wanita Emas. Di sisi lain, Hasyim menjelaskan bahwa memang sudah jadi takdir KPU mendapatkan aduan hingga gugatan terkait penyelenggaraan pemilu. Menurutnya semua harus siap dan tidak boleh sakit hati. Jadi sudah jadi takdirnya KPU itu sebagai terlapor, termohon, tergugat, teradu. Jadi tidak boleh sakit hati, nggak boleh baperan, nggak boleh ngeluh, tuturnya. Untuk itu, ia menegaskan pihaknya akan selalu siap menghadapi setiap adanya aduan hingga gugatan. Menurutnya, KPU harus siap memberikan jawaban. Ya, kalau ada aduan, ada gugatan, ya nanti kita jawab di forum-forum tersebut. Ya. Jadi sebelumnya Wanita Emas mengaku dilecehkan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari. Buntut pengakuan itu, Hasyim dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Oke, bermula sebuah video wawancara antara Hasnaini dengan pengacara kondang Farhad Abbas yang kini ditunjuk sebagai penasihat hukumnya. Dalam video itu, Hasnaini mengungkapkan soal skandal seks antara dirinya dengan Ketua KPU RI, Hasyim Asyari. Menurut Hasnaini, Hasyim meminta gratifikasi seksual sebagai imbalan untuk meloloskan partai besutan Hasnaini, yakni Partai Republik 1 sebagai peserta pemilu 2024. Menurut versi Hasnaini, partainya akan diloloskan sebagai peserta pemilu 2024 dan bahkan masih ditambah iming-iming akan lolos di parliamentary threshold. Sebagai upah dari janji-janji itu, Hasyim meminta imbalan gratifikasi seksual.
Menurut Hasnaini, gratifikasi itu dituruti dan terjadi hubungan di kantor maupun di sebuah hotel. Oke. Bukan itu saja, Hasnaini juga menceritakan bahwa Hasim mengungkapkan skenario rahasia bahwa KPU akan mendesain hasil proses untuk memenangi pasangan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir pada saat itu ya. Atas dugaan pelecehan seksual yang dialaminya, Hasnaini akan melapor ke polisi atas dugaan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Hasyim Asy'ari akan dilaporkan ke DKPP. Oke, jadi banyak sekali ya kasus-kasus terkait dengan KPU ya kan, dan ini menjadi perhatian apakah betul kasus-kasus seperti ini ya. Nah, teman-teman, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Oke, kalau kita perhatikan kasus dari ketua KPU, coba kita searching ya, kasus ketua KPU RI, itu banyak banget loh teman-teman. Ya, pekan depan DKPP gelar sidang etik kasus asusila ketua KPU Hasyim Asy'ari. Ini 14 jam yang lalu. Ya, terus 1 hari yang lalu, senyum ketua KPU Hasyim Asy'ari ditanyakan kasus dugaan asusila akan disidang DKPP. Kemudian 3 jam yang lalu DKPP kembali beri sanksi ketua KPU. Kali ini soal kebocoran data pemilih. Jadi banyak banget nih kasusnya Bapak Hasyim Asy'ari. Ya, oke. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP sudah menjadwalkan untuk memeriksa Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkait kasus dugaan asusila pada pekan depan. Ya, mudah-mudahan secepatnya, tanggal 22 sih katanya, ini 16. Kepastian jadwal pemeriksaan disampaikan oleh perwakilan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia LKBH FHUI Maria Dianita yang sudah mendapatkan konfirmasi pemeriksaan tersebut. Kami telah mendapat informasi resmi bahwa aduan klien kami telah diregistrasi dengan perkara nomor sekian-sekian. Jadi, dia meminta kepada seluruh awak media untuk mengawal proses sidang pemeriksaan dugaan tindakan asusila yang dilakukan oleh Hasyim Asy'ari. Sebagai informasi, Ketua KPU Hasyim Asy'ari kembali tersangkut lagi dengan tuduhan hubungan asmara dan telah diadukan ke DKPP. Perwakilan LKBH FHUI Aristo Pengaribuan mengatakan Hasyim diduga telah melakukan pelanggaran etik, integritas, dan profesionalitas terhadap seorang anggota panitia pemilihan luar negeri PPLN. Oke, bagaimana tanggapannya teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar tersedia di bawah.